ketidakstabilan antara aplikasi dan juga file GPX. Jadi kelihatan di sini warna kuning, sisanya hijau-hijau. Artinya kedua perangkat ini sebanding. Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini dia Xiaomi Smart Band 10 Pro dan Huawei Band 11 Pro. Sama-sama smart band dari dua brand yang gede, Xiaomi dan juga Huawei. Tapi bicara soal harga, Huawei di sini kayaknya lebih petantang petenteng ya, karena kalau lagi diskon ini bisa dapat murah banget sih. 600 ribuan bisa dapat smart band ber-GPS. Sedangkan Xiaomi resminya itu di 1.300.000 ya. Tapi kadang di 1.100.000 juga. Pas diskon kemarin sempat di 1.050.000 ribuan. Kemudian soal spesifikasi mirip-mirip ya. Mulai dari fitur outdoornya sama-sama cuma punya kompas ya. Kemudian untuk brightnessnya sama-sama di 2000 nits. Nah, untuk kebutuhan GPS atau positioning, kedua wearable ini sama-sama menggunakan GNSS single frekuensi. Jadi cocok banget buat kita bandingkan nih, mana yang lebih stabil dan mana yang lebih lengkap, terutama untuk metrik olahraga lari. Langsung aja kita mulai dari yang pertama, yaitu TTFF. Aduh, Huawei gak nyala. Kita masuk ke mode olahraga dan 1, 2, 3. Wah, Huawei cepet banget. Xiaomi ayo. Oke, disusul dengan Xiaomi. Huawei duluan ya. Aman nih kalau Huawei duluan nih, nggak banyak yang ngamuk-ngamuk biasanya. Kita balik lagi. Kita coba kembali lagi ke paling depan. Xiaomi karena gak ada tombol, ini salah satu kekurangan ya. Kalau pengen balik ke home lama, stepnya banyak gitu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Xiaomi lagi. Huawei idle ya, jadi langsung ngelock pas dibuka gak lama dan baru disusul oleh Xiaomi. Jadi soal lock posisi awal memang di sini Huawei lebih cepat nih. Sekarang kita lihat untuk running UI-nya. Mulai dari Xiaomi, di sini latihan interval bisa ya, AI pacer, metronom, dan juga bisa jeda otomatis. Sedangkan untuk Huawei, untuk ngelihat interval bukan dari sini ya, tapi kita lihat dulu di sini ada apa aja. Jeda otomatis, segmen otomatis, dan layar selalu hidup bisa langsung dari sini. Deteksi olahraga otomatis, denyut jantung pemulihan. Jadi sedikit lebih lengkap di sini. Untuk interval ada di sini dan geser ke bawah. Yap, ini dia latihan interval. Ketika olahraga tampilannya seperti ini. Nah, yang kurang saya suka di Huawei itu pace ada di bagian kedua. Dan ini nggak bisa kita custom. Sedangkan di Xiaomi pace ada di sini, heart rate juga ada di sini, zona heart rate dan juga distance. Ada 3 halaman di sini. Rasio vertikal, amplitudo vertikal, waktu pendaratan ya atau GCT. Sedangkan untuk Huawei di sini lebih banyak ya. Ada cadence, kemudian total kalori aktif, keseimbangan, waktu sentuh tanah, osilasi vertikal, intensitas, stres latihan. Ya, sedikit lebih lengkap di Huawei daripada di Xiaomi ya untuk running UI-nya. Lanjut ke metrik setelah latihan. Oke, di sini untuk Xiaomi ada rute ya, mini rutenya. Kemudian durasi, jarak yang ditempuh, ringkasan yang lain, kalori, detak jantung rata-rata, langkah, tempo rata-rata, irama, kemudian panjang langkah, detak jantung, kurvanya ya, heart rate zone, tempo, irama, dan langsung dapat insight di sini ya. Untuk rasio vertikal, evaluasi buruk, amplitude vertikal, evaluasi baik sekali, GCT buruk, efek latihan 3,3, VO2 max, beban latihan, skor vitalitas. Selesai. Sisanya di aplikasi dan di halaman kedua ya. Di sini di menu kedua. Kebugaran, beban latihan, pemulihan, kemampuan, VO2 max, dan juga prediksi. Untuk Huawei sama, di sini ada mini rute juga dan ringkasannya saya lebih suka tampilan di Huawei ya daripada tampilan di Xiaomi tadi. Ada laju, split, denyut jantung, zona heart rate, denyut jantung pemulihan, kalori yang terbakar, cadence, langkah, keseimbangan, osilasi vertikal, waktu sentuh tanah. Nah, kekurangan di Huawei daripada di Xiaomi, insight-nya langsung ya. Di Xiaomi bisa dilihat di jam, sedangkan di Huawei nanti di aplikasi. Stres latihan, pemulihan, VO2 max, segmentasi bisa langsung dilihat di sini. Kemudian habis, sama untuk sisanya ada di halaman berikutnya atau di menu yang lain ya. Kemampuan,
beban latihan, indeks latihan, pemulihan, VO2 max, dan prediksi. Jadi sama-sama lengkap. Cuman kelebihan Xiaomi di sini inside-nya bisa langsung dilihat di smartwatch ya, atau di smartband. Sedangkan Huawei harus di aplikasi. Di aplikasi Mi Fitness ini dia tampilannya seperti ini, dan kita bisa sharing di sini. Custom seperti ini. Ya, ini belum banyak berubah ya. Dari dulu masih mirip-mirip kayak gini. Customnya sebenarnya lebih lengkap di Huawei ya. Kemudian kita juga bisa ekspor GPX. Modenya GPX, KML, dan juga TCX. Tapi baik Huawei atau Xiaomi ya, sama-sama kurang begitu stabil ya untuk file GPX-nya. Jadi suka beda-beda antara aplikasi, file GPX, bahkan setelah ke Strava. Di sini untuk petanya kayak gini, fiturnya cuma ada tampilan peta ya. Kemudian ini rangkuman, detak jantung, split, tempo split, irama atau cadence, panjang langkah, GCT, amplitude vertikal, rasio vertikal, efek latihan, dan lain-lain. Oke, di sini bisa dilihat ya, sumber data dari Xiaomi Band 10 Pro. Sedangkan aplikasi Huawei Health lebih lengkap ya. Di sini tombol share, customnya lebih banyak. Ada stiker-stiker gitu, datanya juga lumayan bisa kita atur-atur ya. Ini tampilan petanya, di sini centering, kemudian opsi privasi, kilometer. Kemudian ini bisa diekspor juga. Filenya GPX, TCX, dan KML. Sama ya dengan Mi Fitness. Bagian bawah di sini ada pelacakan dinamis. Ini Xiaomi gak punya. Yap, ini kalau di Strava sering saya bilang ini tuh fitur berbayar. Tapi di Huawei Health gratis. Kemudian next ada laju, segmen, diagram, lengkap, dan perincian. Nah, di sini baru kita dapat insight-nya ya. Oke, waktu sentuh tanah luar biasa, oscilasi vertikal rata-rata, keseimbangan rata-rata, simetri yang cukup condong ke kanan. Ya, lebih banyak nih, 50%, 50,6. Sedangkan ini 49,4. Sekarang bicara Strava. Xiaomi ke Strava otomatis ya, Huawei juga sama otomatis, dan tidak ada pangkasan jarak, 4,17. Di aplikasi Xiaomi sama ya, 4,17 km. Untuk data yang masuk cukup lengkap juga. Di sini ada pace rata-rata, elevasi dari Strava, detak jantung ikut masuk, kalori juga sama. By the way, ini Stravanya versi gratis ya, jadi saya nggak bisa ngasih lihat lebih lengkap lagi. Jadi cuma kayak gini aja. Oh iya, tadi Xiaomi nggak ada keterangan gear yang kita pakai ya, sedangkan Huawei ada di sini, Huawei Band 11 Pro. Ada pangkasan, tapi pangkasannya seperti yang saya bilang ya, pangkas jarak di Huawei itu sebenarnya koreksi, 4,14 dari 4,19. Yap. Di sini 4,19 ya. Ya karena memang jarak pengetesan smartwatch saya itu kalau dihitung pakai Google Earth itu 4,14 km. Untuk kelengkapan datanya sama ya, ada heart rate juga, kalori, kemudian pace rata-rata juga masuk. Sekarang masuk ke benchmarking. Huawei Band 11 Pro dan juga Band 10 Pro di sini ada ketidakstabilan ya file GPX dari keduanya. Ini tentu untuk Band 11 Pro setelah koreksi dari Strava ya 4,14, sedangkan Band 10 Pro ini jadi 4,23 dari 4,17. Jadi soal itu ya sama-sama ada kekurangan ya soal GPS dan file GPX-nya. Kita lihat di sini untuk persamaannya banyak banget karena hampir semuanya warna hijau kecuali distance karena ada error tadi ya, ketidakstabilan antara aplikasi dan juga file GPX. Jadi kelihatan di sini warna kuning, sisanya hijau-hijau. Artinya kedua perangkat ini sebanding. Untuk Xiaomi Band 10 Pro dia menggunakan warna oranye ya, Huawei Band 11 Pro menggunakan warna biru. Titik awal keduanya sama-sama error ya, sama-sama error. Saya start di titik ini, Huawei terlalu ke belakang, Xiaomi terlalu ke samping nih. Dan mulai sama-sama ngebenerin di titik ini, oke. Tapi kalau lebih diperhatikan lagi nih ya, dari Huawei sedikit lebih smooth daripada Xiaomi yang agak gerigi-gerigi dikit kelihatannya. Oke. Tapi untuk error keluar dari jalur sekali ewang sih. Ini ini Huawei yang keluar malah ke sebelah kanan. Ini Xiaomi, ini Huawei lagi sih. Ini Huawei lagi. Di sini Huawei lagi.
Tapi di sini Xiaomi ya. Ini titik yang paling sering error ya. Setiap pengetesan smartwatch harusnya dari sebelah kiri, rata-rata selalu ke sebelah kanan. Huawei juga sebelah kanan, tapi Xiaomi lebih ke sebelah kanan lagi. Kemudian di sini Huawei error lagi. Ya, ini 11-12 ya seperti yang saya sebutkan. Tapi hasil GPS-nya, hasil trackingnya lebih smooth Huawei, jujur ya. Oke, di titik pengujian ini juga keduanya sama-sama bagus, nice. Di belokan tajam, Xiaomi agak terlalu ke tengah, Huawei lebih stabil. Dan langsung aja ke titik akhir atau titik finish, Huawei terlalu ke depan. Yang lebih akurat titik finishnya adalah Xiaomi Band 10 Pro. Nah, seperti yang tadi saya sebut ya, di Google Earth itu saya ukur jarak klaritas smartwatch adalah 4,14. 4,140. Jadi yang lebih akurat ya Huawei setelah koreksi Strava, tapi ya kalau sebelum koreksi Strava jauh banget. Yang lebih dekat ya sebenarnya Xiaomi Smart Band 10 Pro 4,17. Kemudian untuk pacingnya di sini Huawei menggunakan warna oranye, sedangkan Xiaomi menggunakan warna biru. Nah, kalau dibandingkan dengan Xiaomi ternyata Huawei pacingnya nggak buruk-buruk banget ya. Lebih bagus Huawei, meskipun kelihatan di sini Huawei sama juga sih loncat-loncat, tapi loncat-loncatnya lebih parah pacing di Xiaomi ya. Nah, untuk cadence sayangnya file GPX Xiaomi gak ikut nih, gak ada cadence-nya. Jadi di sini cuma ada Huawei seperti ini ya. Ini termasuk stabil juga. Oke, bagus. Sekarang kita lihat kualitas heart rate-nya. Saya pede sih kalau Xiaomi Smart Band 10 Pro ini bagus juga ya. Karena dari Band 10 biasa ya, bukan yang versi Pro, itu udah top tier bro. Untuk margin errornya kecil banget. Nah, di sini untuk Xiaomi 142, Huawei 142 juga. Helios Strap 142. Jadi rata-rata heart rate-nya sama persis dengan Helios Strap, yang mana itu chest strap yang saya pasang di di lengan. Akuratnya bagus banget ini, top tier juga nih. Kemudian untuk maksimum heart rate-nya juga sama di 157. Tapi minimumnya beda ya. Pertama, penyebab bedanya karena awal ngetuk mulai olahraganya beda. Kedua, ya, error ada di Band 11 Pro. Nanti kita lihat di kurvanya. Untuk Xiaomi menggunakan warna merah, Huawei warna ungu, dan Helios Strap warna kuning. Di sini margin of error lebih minim Band 10 Pro dari Xiaomi daripada Band 11 Pro dari Huawei ya. Lihat di sini di titik awal selalu kayak gini ya Huawei. Di titik awal untuk baca heart rate-nya dia diam dulu baru naik. Sedangkan Xiaomi mengikuti ya. Margin error kedua ada di sini. Warna ungu ini Huawei ya. Sedangkan Xiaomi bisa mengimbangi Helios Strap. Margin error ketiga kalau benar-benar diperhatiin ya di sebelah sini. Huawei lurus aja, sedangkan Xiaomi dan juga Helios Strap naik turun. But overall sekali lagi kedua wearable ini ya sama-sama bagus ya kualitas heart rate-nya. Oke, itu dia benchmarking Xiaomi Band 10 Pro versus Huawei Band 11 Pro. Menurut kalian mana yang lebih worth it? Kalau saya sih kayaknya Huawei ya, karena harganya bisa jauh lebih murah ya daripada Band 10 Pro dari Xiaomi. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis pendapatnya di kolom komentar. Oke, Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.